Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Yustisio. Saya dari KPI 4B, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mata kuliah Sosiologi, Perkotaan dan Perdesaan. Materi yang kita akan bahas pada Sosiologi, Perkotaan dan Perdesaan, yang pertama adalah definisi sosiologi perkotaan dan perdesaan. Kedua, teori sosiologi perkotaan dan perdesaan. Keempat, strategi dakwah pada masyarakat perkotaan dan perdesaan. Definisi sosiologi perkotaan. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Max Weber, sosiologi perkotaan adalah konsep mengenai kota yang di dalamnya terdapat masyarakat yang memenuhi kebutuhan perekonomiannya pada pasar lokal. Adapun kota menurut Weber memiliki ciri seperti adanya pasar, beberapa benteng pertahanan, adanya sistem hukum yang sifatnya kosmopolitan. Yang kedua, menurut Sabri Imam Asy'ari, sosiologi perkotaan adalah ilmu sosiologi yang mengkaji dalam menganalisa segi-segi kehidupan masyarakat dalam kawasan perkotaan. Dan yang ketiga, menurut Charles, sosiologi perkotaan adalah kajian yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan jasa-jasa bagi daerah di lingkungannya, dalam artian kota sebagai pusat pelayanan dalam masyarakat. Pengertian sosiologi perkotaan secara umum adalah studi sosiologi tentang kehidupan sosial dan interaksi manusia di wilayah metropolitan. Studi ini adalah disiplin sosial norma yang mempelajari struktur, proses perubahan dan masalah di sebuah wilayah urban dan memberi masukan untuk perencanaan dan pembuatan kebajikan. Definisi sosiologi perdesaan. Yang pertama, definisi klasik sosiologi perdesaan. Menurut John M. Gillett 1922, sosiologi perdesaan adalah cabang sosiologi yang secara sistematis mempelajari komunitas-komunitas perdesaan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi serta kecenderungannya dan merumuskan prinsip-prinsip kemajuan. Dan yang kedua, menurut N.L. Sim dalam Roharjo 1999, sosiologi perdesaan adalah studi tentang asosiasi antara orang-orang yang hidupnya banyak tergantung pada pertanian. Yang ketiga, T. Lin dan Paul Ezop dalam Roharjo 1999, sosiologi perdesaan adalah kumpulan pengetahuan yang telah disistematisasi yang dihasilkan lewat penerapan metode ilmiah ke dalam studi tentang masyarakat perdesaan, organisasi dan strukturnya, proses-prosesnya, sistem sosial dan yang pokok dan perubahan-perubahannya. Definisi sosiologi perdesaan secara modern. Menurut Roharjo 1999, bahwa sosiologi perdesaan yang baru hendaknya merupakan studi tentang bagaimana masyarakat desa, bukan hanya desa pertanian, menyesuaikan diri terhadap masuknya kapasitasisme modern di tengah kehidupan mereka. Teori sosiologi perkotaan. Yang pertama, teori ketinggian bangunan. Kedua, teori konsentris. Ketiga, teori konsentoral. Keempat, teori sektoral. Kelima, teori historis. Keenam, teori pusat berganda. Penjelasan teori sosiologi perkotaan. Yang pertama, teori konsentris. Borges 1925, daerah pusat kota atau Central Business District adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar, yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik, serta merupakan zona
dengan derajat aksesibilitas tinggi dan suatu kota. Kedua, teori sektoral. Hay 1939 menyatakan bahwa DKP atau CBD memiliki pengertian yang sama dengan diungkapkan oleh teori konsentris, teori pusat berganda. Harris dan Ullman 1945 bahwa DKP atau CBD adalah pusat kota yang letaknya relatif di tengah-tengah sel-sel lainnya dan fungsinya sebagai salah satu glowing point. Zona ini menampung berbagai besar kegiatan kota berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan. Penjelasan teori sosiologi perkotaan. Selanjutnya, teori ketinggian bangunan. Bilge 1955 bahwa perkembangan struktur kota dapat dilihat dari variabel ketinggian bangunan DPK atau CBD. Secara garis besar merupakan daerah dengan harga lahan yang tinggi, aksesibilitas yang sangat tinggi, dan ada kecenderungan membangun struktur perkotaan secara partikel. Dan yang selanjutnya, teori konseptual. Kirk dan Ford 1980, teori konseptual dilandasi oleh struktur ruang kota di Amerika Latin. Dalam teori ini disebutkan bahwa DPK atau CBD merupakan tempat utama dari perdagangan, hiburan, dan lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya, teori historis. Alonso 1964, DPK atau CBD dalam teori ini merupakan pusat segala fasilitas kota dan merupakan daerah dengan daya tarik tersendiri dan aksesibilitas yang sangat tinggi. Teori sosiologi perdesaan. Pertama, teori pertumbuhan pertahapan linear. Kedua, teori agropolitan. Ketiga, bottom up and top down. Keempat, transportasi struktural. Penjelasan teori sosiologi perdesaan. Yang pertama adalah teori agropolitan. Ferdinand. Agropolitan sebagai kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem usaha agrobisnis di desa di dalam kawasan sentral produksi sebagai kota pertanian yang memiliki fasilitas yang dapat mendukung lancarnya pembangunan pertanian. Dan yang kedua, teori pertumbuhan pertahanan linear. Restow dengan ciri-cirinya: masyarakat tradisional, prakondisi tinggal landas terhadap masyarakat yang landas, tingginya landas, lapas landas, masyarakat menuju kedewasaan era konsumsi tinggi. Teori sosiologi perdesaan. Selanjutnya, transportasi struktural. Proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transportasi yang berbeda-beda. Perubahan struktur ekonomi diartikan sebagai proses industrialisasi. Yang selanjutnya, bottom up and top down. Pertama, pendekatan partisipatif adalah proses penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa bersama lembaga kemasyarakatan desa dan melibatkan berbagai unsur terkait dalam masyarakat. Dan yang kedua, proses pembangunan bersifat sentralistik, pendekatan di mana pemerintah sendiri yang menentukan, merencanakan, dan mengendalikan program, sedangkan masyarakat hanya sebagai objek yang menerima program. Strategi dakwah pada masyarakat perkotaan dan pedesaan. Yang pertama adalah strategi dakwah masyarakat perkotaan. Yang pertama adalah strategi dengan pendekatan kajian keislaman seperti dalam bentuk majelis taklim.
Dan yang kedua, strategi dengan pendekatan sosial, bentuknya seperti pembagian sembako, pembagian daging kurban, dan peduli kemanusiaan seperti sedekah. Dan yang ketiga, strategi media, yaitu dakwah melalui media, baik media penyiaran maupun media online yang berbentuk audio visual. Dan yang keempat, strategi dakwah dengan menggunakan metode dakwah Tadwin atau pola dakwah dengan pola melalui tulisan seperti menerbitkan kitab-kitab, buku motivasi, internet, dan lain-lain. Dan yang kelima, strategi dakwah dengan jalur pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah dan TPA. Sasaran dakwah: masyarakat perkotaan yang kehidupan keagamaannya sangat berkurang karena dipengaruhi oleh kebudayaan asing, kemajuan teknologi, perkembangan industri yang maju sangat pesat di perkotaan. Dan yang kedua, strategi dakwah masyarakat perdesaan. Yang pertama, strategi dakwah dengan metode bilisan, yaitu menyampaikan dakwah di mimbar, pengajian, atau lebih tepatnya ceramah ataupun pidato. Dan yang kedua, strategi dengan pendekatan kajian keislaman seperti dalam bentuk majelis taklim. Dan yang ketiga, strategi dakwah pendekatan sosial, bentuknya seperti pembagian sembako, pembagian daging kurban, dan peduli kemanusiaan seperti sedekah. Dan yang ketiga, strategi media, yaitu dakwah melalui media seperti televisi atau radio. Dan yang kelima, strategi dakwah dengan jalur pendidikan seperti pondok pesantren dan madrasah. Itulah materi sosiologi perkotaan dan perdesaan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.